Good evening teman-teman, selamat malam. Back again channel Tape Trader 8 bersama Yuza Shah. Hari ini gue coba bikin saham pilihan, stock pick. Kita akan membahas mengenai beberapa sahamnya, karena tadi teman-teman udah lihat di awalnya beberapa stock picknya. Jadi saya akan kasih lihat saham tersebut apa aja sih dan bagaimana caranya kita menganalisa dan cara mengambilnya. Oke? Yuk, let's check it out. Oke, sebentar ya. Kita lihat dulu. Oke, kita lihat mungkin pertama kita lihat JKSE, teman-teman. Oke, ya kita lihat teman-teman JKSE hari ini ya masih di area-area sideways-nya ya. Besok penentuan apakah dia bisa tembus atau enggak gitu ya. Hari ini 5017 tadi sempat reach gitu ya, lumayan. Nah semoga nggak turun lagi. Kalau dia tembus target areanya ke 5079. Menurut saya sih lumayan ya dari sininya, dan kita bisa lihat bahwa ada beberapa saham juga dibeli oleh asing juga, yang dimana kita bisa lihat gitu ya. Nah, saya akan lihat dari sini. Kalau menurut saya dari garis yang ada trend line di sini, dia masih oke nih. Semoga dia bisa tembus dari 5027-nya besok gitu ya. Kalau dia turun lagi, maka dia akan ngetes di area-area yang ada di sini, 4987-nya. Oke, teman-teman. Nah, kalau kita lihat juga asing kali ini memang ada beli ya, lumayan gitu ya. Secara netnya itu volumenya memang berkurang, tapi value-nya lumayan gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa banyakkan dia membeli secara net itu adalah INKP, TLKM, BBCA, BMRI, CBP, Pegas gitu ya. Bisa dilihat masing-masing apakah dia akan jalan atau enggak. Kadang-kadang kalau asing itu hanyalah sebuah indikator yang dimana mereka mempunyai time frame atau waktu periode sendiri-sendiri gitu ya. Jadi teman-teman hati-hati di saat ada yang bilang bahwa asingnya membeli banyak gitu ya. Belum tentu kalau asing banyak beli besok akan jalan gitu ya. Jadi harus hati-hati. Oke, teman-teman. Oke. Nah, selain dari itu, kita akan ke sektoral ya, teman-teman ya. Kita akan ke sektoral, kita akan pinjam punyanya botnya Asun gitu ya. Jadi kita lihat dulu sektoralnya sekarang bagaimana gitu ya. Mana sih sektoral yang lagi oke di hari ini gitu ya. Nah, kita bisa lihat teman-teman bahwa finance masih mubeng aja di situ. Basic industry masih strong gitu ya. Sedangkan yang lain dari consumer, dari trade, property, mungkin ada sedikit ada mining gitu ya, karena saya lihat ada UNTR juga dan yang lain-lain kalau nggak salah di sini udah lumayan menggeliat, dan juga Inco kalau menurut saya gitu ya. Nah di sini kita bisa lihat bahwa agri agak belok dikit. Nah, tetapi ada saham-saham yang dimana dari basic industry dan dari finance yang kita bisa lihat gitu ya. As you know, basic industry dulu di holding dari BRPT TPIA gitu ya, sekarang INKP Tekim. Oke. Nah, kalau kita lihat juga dari sini teman-teman, yang mana sih yang bagus gitu ya di basic industry. Oke. Nah, dari basic industry itu ada INKP, Cepin, BRPT gitu ya. Lalu Tekim juga di sini nggak kelihatan gitu ya. Tapi udah lumayan nih. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat yang mana nih yang kira-kira chartnya yang bagus. Dan dari situ juga saya lihat, saya masukkan ke dalam saham pilihannya saya gitu ya, untuk di watchlist gitu ya. Nah,
Saya akan masuk ke chartnya gitu ya. Ini chart saya yang biasa saya lihat gitu ya. Ada pakai AMI broker kadang-kadang, tapi juga pakai bot juga gitu ya, yang biasa saya pakai. Oke, kita lihat pertama adalah breeze. Breeze sudah lumayan tinggi ya, kepentok sama trend line ya. Hati-hati teman-teman kalau dia mantul dari 441 ke 441 di sini ya. Ini kepentok nih ya, 464. Kalau besok sebagai resisten yang dia nggak tembus dari 464 dan dia akan jebol dari 437, dia akan ke sini. Ya, hati-hati teman-teman gitu ya. Lalu kita bisa lihat ERA. Ya, ERA menurut saya lumayan ya. Ada kemungkinan dia bisa tembus dari area-area sini 1400 dan menuju ke 1500. Ya, hati-hati teman-teman apabila dia nggak bisa tembus dari 1376 ya, atau dari sini nih 1350, maka dia akan sideways dulu di sini nih. Akan ada koreksi dulu di sini 1350. Oke. Lalu ada Tekim. Tekim menurut saya dia coba bertahan ya, setelah dia jual tapi dia coba bertahan. Kalau dia tembus dari 7084 mungkin akan lebih bagus. Sekarang dia lagi coba fighting. Ya, hati-hati teman-teman. Kalau yang udah ngambil dari atas mungkin bolehlah dicicil gitu ya. Kalau yang belum ngambil dari cicilan ini harus hati-hati gitu ya. Dan dihitung risk reward rasionya. Resistennya di area-area 7428 7196 ya. Lalu INKP menurut saya lebih bagus ya daripada Tekim gitu ya. Sorry, di sini dia bisa taruh SL-nya, kita taruh di 6250-an gitu ya. Bisa diambil di area-area 6525 gitu ya. Targetnya 7098 dahulu. Oke. Kalau misalnya dia bisa tembus dari 7000-nya gitu ya, atau 7100, boleh diambil targetnya ke 77. Lumayan 10% ya. Nah, tapi nih teman-teman harus hati-hati nih. Di sini udah ada trendline yang sudah terbentuk gitu ya. Kalau dia koreksi di sini mendingan tunggu dulu. Tunggunya di mana? Tunggunya di 6000-an. Ya. Oke, atau di sini nih. Ya, 5965. Oke, itu INKP. Lalu ada INKO. Ya, INKO hati-hati teman-teman. Apabila dia koreksi, maka dia akan ke 3078 dulu. Harus lihat-lihat dulu ya. Karena di sini dia ada candle yang dimana agak berbahaya tapi belum terkonfirmasi, jadi kita tunggu dulu. Ini ada trend line-nya. Kalau dia besok mantul hijau 3152 ya, jam 3:30 diambil, targetnya di 3426 ya. Taruh SL-nya di mana? 3106 kalau besok hijau. Kalau besok merah, hati-hati teman-teman, kalian tunggu aja di 3026. Oke, kalau enggak di 2938 ya. Oke, lalu BBCA menurut saya udah follow the trend aja ya teman-teman. Jadi tenang aja, kalau menurut saya targetnya dulu 35.000 gitu ya. Kalau tembus baru cicilan kedua boleh diambil gitu ya. Terutama kalau dia tembus lalu dia tes lagi dan dia nggak turun lagi dari sini, boleh diambil targetnya 32.000 ya. Menuju all time high mudah-mudahan, which is 35 ribuannya ya. Tuh. Ya, di sini. Nah, gitu ya. Kalau misalnya dia tembus, ini udah ada trend line-nya, trend line-nya juga yang ada di sini. Semoga dia bisa tembus dari 30 ribunya. Oke. Lalu yang buy on mantul, guys. Mungkin bisa lihat yang ini ya. BJBR gitu ya, walaupun targetnya mungkin sampai sini dulu gitu ya, 956 gitu ya. Dari sini kenapa nggak BJTM? Menurut gua pergerakannya lebih bagus yang ini gitu ya. Tapi teman-teman bisa lihat kalau besok dia nggak tembus dari 894 mungkin harus dilupakan dulu.
harus hati-hati ya teman-teman, karena di sini harusnya ngambilnya dari kemarin nih ya. Cuman kalau mau ngambilnya buat copetan ya monggo lah gitu ya. Oke. Lalu ada KBLI. Nah, KBLI saham yang baru top chair gitu ya. Targetnya itu kalau gua tunggu di 454 ya teman-teman. Lalu targetnya di 500. Ya, mudah-mudahan dia ngetes. Kalau nggak di 454, dia supportnya ada di 454 ataupun di 434 gitu ya. Targetnya di sini. Ya, kalau dia jebol lagi, setelah dia koreksi dia jebol lagi, mungkin jadi lebih sehat. Targetnya itu di 564 yang area-area sini. Oke. Lalu ada Antam. Antam teman-teman lumayan ya. Menurut saya lumayan. Coba breaking out dari 700-nya. Kalau dia berhasil breaking out bisa ke area 750. Ya, area-area sini nih 727, 750. Oke. Lalu ada Pura. Ya. Pura saham copetan ya, guys. Targetnya besok mungkin 130-an atau 128. Dilihat aja. Semoga besok lancar jaya. Oke. Oke, lalu ada Doit. Nah, Doit nih yang dari kemarin diperhatiin, tapi semoga dia udah breaking, benar-benar breaking dari neckline-nya gitu ya. Besok kita tunggu aja, kalau dia merah dan nggak tembus dari 152, boleh diambil dan targetnya ke 211. Ya, kita lihat aja kalau dia tembus, apalagi di 176 bisa kelihatan. Ya, SL-nya ditaruh di mana? SL-nya ditaruh di 145 atau 147 nih, boleh nih ditaruh di situ. Oke, teman-teman, itu aja dari gua. Semoga berguna gitu ya, dan semoga bisa menjadi acuan buat besok gitu ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe gitu ya di Instagram gua, TapTrader8, Facebook TapTrader8 juga, YouTube TapTrader8 juga gitu ya. Dan nanti hari Kamis gua ada diskusi dengan Om Fred mengenai cara tarik garis dan bagaimana sih timing yang tepat untuk beli dan jual gitu ya. Thank you semuanya. User signing out. Have a good night. Bye bye.